Ya, kita lanjutkan ya adik-adik sekalian. Selanjutnya kita akan lihat bentuk dari organisasi. Ada dua bentuk dari organisasi. Yang pertama adalah organisasi taktis. Organisasi taktis itu apa sih ya? Organisasi taktis itu adalah organisasi jangka pendek yang tidak memiliki kader dan muncul kalau ada masalah-masalah tertentu yang dianggap itu urgen atau penting. Misalnya nih ya, misalnya ketika ada pemilihan Pak Lurah misalnya. Oh, Pak Budi ini mau jadi Pak Lurah. Dia harus kita dukung nih gitu. Nah, sekelompok orang yang mendukung Pak Lurah ini ada dia bikin yang namanya relawan untuk Bapak Budi. Nah, ini organisasi taktis. Kenapa? Karena dia sebelumnya tidak ada, dibentuk karena ada satu kepentingan atau satu masalah yang mereka anggap harus diselesaikan, dan itu butuh kerjasama beberapa orang atau beberapa pihak untuk bisa menggolkan atau mencapai tujuan dari apa yang mereka inginkan. Itu namanya organisasi taktis gitu ya. Relawan ini, relawan itu, kemudian apa lagi misalnya, oh ini hampir seperti kepanitiaan, mungkin hampir seperti kepanitiaan. Iya benar, karena itu kepanitiaan itu termasuk dari bentuk organisasi taktis. Karena dia dibentuk ketika dia harus menyelesaikan satu masalah X, setelah masalah itu selesai, dia harus bubar. Dia dibubarkan, udah selesai masalahnya. Misalnya panitia 17 Agustus. 17 Agustusnya udah selesai, acaranya sudah dilakukan, semua orang bergembira, happy, dibubarkan, selesai gitu. Tapi yang kedua adalah bentuk organisasi lain, misalnya organisasi teknis. Organisasi teknis itu lawan dari atau kebalikan dari organisasi taktis. Apa sih itu? Itu adalah organisasi jangka panjang yang memiliki kader dan aturan main yang jelas untuk dijadikan acuan dalam melaksanakan setiap program kerja. Misalnya Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, kemudian misalnya apa lagi ya? Kalau saya sebut dalam organisasi di Islam itu kan ada, oh ya, ada Persatuan Islam, ada Al-Irsyad atau ya Al-Irsyad. Itu organisasi teknis. Kenapa? Karena dia punya tujuan jangka panjang yang ingin dicapai, dan dia juga memiliki semacam langkah-langkah untuk kaderisasi. Kaderisasi itu apa? Ada orang-orang yang diharapkan mampu untuk meneruskan perjuangan atau ide-ide yang awalnya disuarakan oleh pionir dari organisasi itu. Begitu ya adik-adik sekalian ya. Oke, kita kemudian ke apa sih manfaat dari organisasi? Apa sih adik-adik sekalian? Adik-adik sekalian, sebenarnya organisasi itu ada yang baik, ada yang buruk. Ada yang terorganize dengan baik, ada yang tidak. Ada yang profit, ada yang tidak profit. Ada yang independen, ada yang non-independen. Ada yang taktis, ada yang teknis. Apakah semuanya itu ada manfaatnya? Tentu saja ada, adik-adik sekalian. Setiap apa kegiatan yang kita lakukan, baik itu terorganisasi atau tidak, sejatinya dia punya manfaat sebenarnya. Tetapi kalau adik-adik kemudian lebih jauh melihat, maka beberapa hal ini menjadi manfaat bagi mereka-mereka yang mengikuti organisasi. Yang pertama adalah apa? Satu, melatih skill kepemimpinan. Adik-adik perhatikan ya, ketika mereka-mereka yang dulu SMA itu aktif, baik itu di PMR, baik itu di OSIS, baik itu yang di Pramuka atau yang di HW, kalau Muhammadiyah Pramuka namanya HW Hizbul Waton, pasti mereka-mereka itu adalah kawan-kawan yang terlatih untuk paling tidak memimpin dirinya sendiri. Kalaupun dia tidak pernah menjadi ketua atau top leader atau pengurus, tetapi kalau dia aktif dalam organisasi, maka minimal dia bisa melatih dirinya sendiri untuk lebih disiplin, untuk bisa memanage waktu dengan baik, untuk kemudian bisa mengatur atau merencanakan atau planning kegiatan yang ingin dia lakukan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah manfaatnya yang bisa kita petik dari mengikuti organisasi adalah memperluas jaringan. Misalnya adik-adik sekalian, waktu SMA ikut OSIS, kemudian 3 tahun kemudian kuliah, 3 tahun di OSIS, 3 tahun
kemudian lulus SMA, masuk sebuah organisasi. Setelah lulus, orang-orang yang berada di organisasi itu kan mencar tuh ya adik-adik ya. Mencar, kemudian dia berkegiatan di luar, menjadi bagian dari masyarakat. Ada yang kemudian jadi pengusaha, ada yang jadi pegawai negeri sipil, ada yang kemudian menduduki pimpinan atau jabatan di sebuah perusahaan, ada yang bekerja di bank, ada yang bekerja di perusahaan-perusahaan formal maupun informal, ada yang dia jualan kecil-kecilan di rumah misalnya. Memperluas jaringan tuh maksudnya apa? Artinya ketika adik-adik masuk ke dalam sebuah organisasi, misalnya organisasi itu beranggotakan 10 orang, dan 10 orang ini kemudian setelah keluar ada 10 profesi. Ada 10 profesi yang itu berpotensi untuk bermanfaat atau memberikan informasi atau membentuk menjadi jaringan informasi. Informasi untuk apa saja itu? 1, informasi silaturahmi, 2, informasi lowongan kerja, 3, informasi peluang usaha, 4, informasi untuk berbuat kebaikan. Nah, itu gunanya ketika kita memperluas atau belajar berada pada organisasi, gitu ya adik-adik sekalian. Bayangkan kalau adik-adik cuman sekedar kuliah, bayangkan ya, misalnya saya Bu Es bikin perbandingan, yang ikut kuliah, sekolah kuliah, pagi, siang pulang ke rumah, malam mengerjakan tugas, besoknya begitu lagi, temennya di kelas cuma 40, cukup. Yang ikut organisasi seperti itu ditambah dengan kemudian dia ikut organisasi, dia punya teman di luar 40 itu 10 orang. Berarti manakah yang lebih punya teman lebih banyak untuk dan berkesempatan untuk memperluas jaringan? Tentu saja yang kemudian mengikuti organisasi itu. Kemudian yang lainnya adalah manfaat dari organisasi adalah kita terbiasa untuk menyelesaikan konflik adik-adik. Kenapa? Karena dalam organisasi kita ketemu dengan banyak orang, banyak sifat, beraneka ragam tabiatnya, wataknya, kebiasaannya, cara mereka menyelesaikan masalah. Hello, everyone is unique. Semua orang itu pada dasarnya punya keunikan tersendiri yang tidak dimiliki oleh orang lain, adik-adik sekalian. Yang kita bisa ambil sehingga kita itu adalah menjadi guru buat orang lain, tapi sekaligus kita juga menjadikan orang lain sebagai guru kita. Maka kalau Bu Ais boleh bilang adalah setiap kita itu potensinya 1, menjadi guru bagi orang lain, 2, menjadi murid dari orang lain. Ketika kemudian adik-adik berorganisasi, maka misalnya adik-adik pasti akan banyak dilibatkan untuk memplanning satu kegiatan, baik itu formal atau informal. Tentu saja akan melibatkan banyak orang, akan melibatkan banyak pihak. Di situ ada negosiasi, ada kerjasama, ada saling menghargai, ada saling sharing pendapat, ada saling kemudian bertoleransi terhadap pendapat orang lain, tidak merasa paling benar sendiri. Ketika ada konflik diselesaikan. Kenapa? Kalau tidak diselesaikan maka dia akan berbahaya atau mengganggu jalannya organisasi. Paling tidak kalau organisasi tidak terpengaruh, tapi kitanya terpengaruh kalau konflik tidak diselesaikan. Begitu ya adik-adik sekalian. Jadi banyak hal yang bisa kita kita ambil atau kita petik atau kita rasakan manfaatnya ketika kita aktif dalam sebuah organisasi. Yang ketiga yang tidak kalah pentingnya adalah manfaat organisasi yang lain adalah kita bisa atau terbiasa memanage waktu. Kenapa? Karena bayangkan adik-adik, orang yang ikut organisasi tentu saja dia memiliki jadwal di luar jadwal kuliah kan ya. Udah kuliah aja kita nanti adik-adik kalau udah semester 2, nggak usah kan semester 2, semester 1, pertengahan semester sudah mulai banyak sekali tugas-tugas yang diberikan dosen. Kemudian adik-adik juga di luar itu harus berorganisasi. Maka jika adik-adik tidak bisa memanage waktu dengan baik akan keteteran. Tugas tidak rampung, tidak kelar, kemudian amanah di organisasi juga tidak terselesaikan dengan baik. Adik-adik tahu nggak? Ini sharing saja ya, Bu Es tidak ada maksud apapun. Ketika Bu Es tipe orang yang tidak bisa diam lalu kemudian pasif.
Ketika dulu kuliah, Bu Ais ikut kegiatan beberapa organisasi, dan itu sangat dalam tanda kutip mendidik kita, di samping melatih skill kepemimpinan, memperluas jaringan, manajemen konflik, juga mendidik kita untuk terbiasa memanfaatkan waktu dan mengarrange waktu sebaik mungkin, seefektif mungkin. Misalnya nih, karena besok ada rapat, misalnya rapat BEM misalnya, atau rapat IMM, dan besok ada tugas, maka malam ini saya selesaikan tugas. Setelah itu saya sudah punya planning, saya mau apa saja besok pagi. Oh, berarti saya kuliah, setelah selesai kuliah saya harus rapat, setelah rapat saya harus menyelesaikan laporan, setelah menyelesaikan laporan saya harus mengerjakan tugas. Itu terbiasa, dan itu mendidik kita menjadi pribadi yang disiplin. 1, disiplin, 2, bertanggung jawab, 3, kemudian atas nama profesionalisme kita harus melakukan hal itu dengan sebaik mungkin, dan itu kemudian mendriving diri kita untuk nanti ketika kita bekerja, dan it works, dan itu terbukti, it proved, terbukti ketika saya kemudian selesai kuliah saya harus bekerja, pagi sekali saya sudah bangun, kemudian menyiapkan sarapan buat anak-anak, kemudian mengerjakan pekerjaan rumah. Begitu selesai jam 5:30 atau jam 6 sudah selesai semua. Karena kita harus berangkat kerja, anak-anak sudah sarapan, suami sudah sarapan. Dan itu biasanya tidak, adik-adik boleh jumpai ibu-ibu rumah tangga, bukan kemudian ibu-ibu rumah tangga itu buruk ya adik-adik, bukan. Artinya mereka punya waktu yang luang, sehingga mereka kadang-kadang jam segitu belum mengerjakan pekerjaan rumah tangga satupun, kecuali misalnya memasak. Gitu. Jadi kalau betul apa yang dikatakan Bu Ais, pernah dengar bahwa kalau mau kita menyelesaikan satu pekerjaan atau mendelegasikan satu pekerjaan supaya pekerjaan itu terselesaikan, maka delegasikan kepada orang yang sibuk. Kenapa? Karena orang sibuk itu terbiasa bisa memanage waktu dengan efektif. Coba ya adik-adik, silahkan kemudian adik-adik fahami, resapi, bener nggak sih yang Bu Ais omongin ini? Mereka-mereka yang pernah aktif di organisasi di luar, entah itu Karang Taruna, entah itu remaja masjid, remaja musola, entah itu IMM, entah itu Fatayat, entah itu OSIS, entah itu Rohis, coba deh, ya, betul ya? Nah, kalau yang tidak terbiasa organisasi, malas-malesan, biasa, nanti deh, pulang kuliah, tidur-tiduran dulu deh, habis itu mau ngerjakan tugas, nanti ntar malam aja, masih banyak waktunya, sampai kadang-kadang dia karena tidak terbiasa memanage waktu dengan baik, akhirnya dia melupakan hal-hal yang itu harusnya menjadi skala prioritas untuk dikerjakan, dan menjadi dalam tanda kutip lebih malas. Begitu ya adik-adik sekalian ya. Oke, mungkin itu dulu yang harus disampaikan atau yang Bu Ais sampaikan. Kurang dan lebihnya Bu Ais mohon maaf. Terima kasih atas perhatian adik-adik sekalian. Sampai jumpa nanti kita pada saat perkuliahan, dan silahkan jika ada yang ingin memberikan komen, bertanya, berdiskusi, panitia punya waktu atau menyediakan wadah untuk itu. Terima kasih. Billahi fi sabilillah, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.